Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Kembali lagi di channel Inspirasi Muslim. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mualafnya seorang mahasiswa Amerika setelah pulang dari Indonesia karena mengetahui filosofi musik gamelan. Aaron, nama samaran, berasal dari sebuah keluarga Yahudi di New York, Amerika Serikat. Ia memutuskan untuk memeluk agama Islam setelah mengikuti program pertukaran pelajar di Indonesia. Aaron dibesarkan di New York. Nenek moyangnya berasal dari Polandia, Eropa Timur. Mereka meninggalkan tanah kelahirannya ketika Kekaisaran Rusia menguasai beberapa wilayah Polandia pada tahun 1795. Setelah menjalani perjalanan panjang, nenek moyang keluarga Aaron akhirnya menetap di New York. Walaupun mereka beragama Yahudi, keluarga ini bukanlah penganut Yahudi Ortodoks, meskipun Yudaisme memiliki peran penting dalam menandai identitas keluarga ini, mereka tetap menjalankan ritual dan perayaan tradisional serta berinteraksi dengan masyarakat di sekitar mereka. Ujarnya, sejak kecil, Aaron telah menunjukkan bakat dalam musik. Pada masa remajanya, dia tertarik pada musik eksperimental. Dia sangat terpesona dengan musik tradisional dan instrumen dari berbagai negara, serta sering menggabungkan suara-suara unik tersebut ke dalam komposisi musiknya sendiri. Suatu hari, seorang teman memberitahu Aaron tentang Indonesia dan kesempatan untuk belajar etnomusikologi di sana. Aaron pun bertekad untuk pergi ke Indonesia dan mendaftar di Institut Seni yang menyediakan program gelar di bidang etnomusikologi. Saat Aaron tiba di Indonesia dan mendaftar di institut, dia tidak mengungkapkan kepada siapapun bahwa dirinya adalah seorang Yahudi. Di Indonesia, orang biasanya harus menyatakan agamanya. Aaron hanya mengaku bahwa dia beragama Buddha, karena itu adalah pilihan yang paling mudah baginya saat itu. Dia takut orang-orang akan bersikap bermusuhan terhadapnya karena identitasnya sebagai seorang Yahudi. Karena sebelumnya tidak pernah menjalankan agamanya, Aaron tidak masalah mengaku sebagai seorang Buddha. Aaron tinggal di Indonesia selama lebih dari 2 tahun. Selama itu, dia bergabung dengan berbagai proyek musik dan berusaha sebisa mungkin menghindari pembicaraan tentang agama. Fokus utamanya adalah musik, yang membuatnya semakin menjauh dari nilai-nilai Yahudi. Saya berada jauh dari keluarga dan komunitas Yahudi saya, yang biasanya mendukung saya dalam mengikuti perayaan tradisional kami, ujar Aaron. Menurut Aaron, Islam yang dianut oleh masyarakat setempat tidak cocok untuknya. Dia beranggapan bahwa banyak Muslim menghabiskan terlalu banyak waktu untuk berdoa daripada melakukan hal-hal yang dianggapnya lebih penting. Suatu hari, Aaron ikut serta dalam sebuah pertunjukan gamelan tradisional. Gamelan merupakan alat musik perkusi khas Jawa yang terbuat dari logam. Di sampingnya duduk seorang pria tua yang mulai berbicara dengannya. Pada saat itu, di pertengahan tahun, keduanya tinggal di Indonesia, dan Aaron sudah cukup fasih berbahasa Indonesia. Pria tua tersebut menjelaskan kepada Aaron tentang keterkaitan antara gamelan dan Islam. Ia menceritakan mengenai gamelan kerajaan kuno yang diciptakan semata-mata untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Gamelan sekaten, yang lebih besar dari semua gamelan lainnya dan hanya dipakai setahun sekali, digunakan oleh para pemainnya untuk memberikan pujian kepada Nabi Muhammad. Aaron mengungkapkan, cerita ini sangat mempengaruhi saya karena saya sebelumnya tidak pernah mempertimbangkan dimensi spiritual dari musik. Penjelasan tersebut meninggalkan kesan yang mendalam dan bertahan lama bagi saya. Aaron terus merekam permainan gamelan sebagai bagian penting dari hidupnya. Ia mulai mendalami lebih jauh aspek spiritual Islam, khususnya yang berkaitan dengan mistisisme Islam di Indonesia. Saya merasa tersentuh dan terdampak secara mendalam. Saya menyadari bahwa Islam adalah agama yang hidup dan kaya dengan spiritualitas yang saya cari dalam hidup saya. Sebelumnya, saya menganggap Islam sebagai agama yang kering dan ketat, yang hanya berfokus pada aspek luar dan aturan, ujarnya.
ketika membaca tentang Islam di Indonesia, Aaron menyadari bahwa pandangannya selama ini sangat keliru. Semakin dalam ia menyelami, semakin besar ketertarikan yang dirasakannya. Aaron juga memperluas bacaannya tentang Islam di berbagai belahan dunia dan merasa terpesona oleh kekayaannya. Kata Aaron merasa tertarik untuk memeluk Islam dan menjadi Muslim, tetapi kekhawatiran tentang keluarganya mulai muncul. Apa yang akan mereka pikirkan jika seorang Yahudi menjadi Muslim? Saya tidak ingin kehilangan mereka, ujar Aaron. Akhirnya, Aaron mengikuti kata hatinya dan mengucapkan kalimat syahadat di sebuah pusat komunitas Muslim kecil di New York City. Ia mulai berdoa dan bergabung dengan kelompok zikir rutin. Pengulangan ritmis nama Allah sangat luar biasa. Rasanya seperti musik spiritual yang menenangkan hati dan pikiran, ujar Aaron. Aaron memilih untuk tidak memberitahu keluarganya tentang konversinya ke Islam selama beberapa waktu. Karena dia tidak lagi tinggal bersama mereka, hal itu cukup mudah untuk disembunyikan, namun, akhirnya mereka mulai curiga. Aku berusaha menghindari perayaan agama dan pertemuan rutin komunitas Yahudi kami, ujar Aaron, ketika saya memberitahukan mereka, suasananya menjadi sangat hening untuk waktu yang lama. Kemudian, ibu saya bertanya apakah saya bahagia. Saya menjawab dengan tegas, iya, namun, ayah Aaron meminta agar keislamannya tidak diumumkan secara luas terlebih dahulu. Mengingat pandangan negatif yang seringkali dialamatkan kepada Muslim, orang tua Aaron tidak ingin masyarakat memandang buruk terhadap diri mereka dan keluarga. Aaron memenuhi permintaan ayahnya dan hingga kini masih melakukannya. Aaron tidak membahas agama dan hanya kadang-kadang menghadiri pertemuan komunitas Yahudi. Saya masih dapat melihat dan mengunjungi keluarga saya. Alhamdulillah, ujar Aaron. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya, semoga kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi Islami selanjutnya.